Surat berharga adalah instrumen keuangan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan. Biasanya digunakan sebagai alat untuk investasi, pembiayaan, atau jaminan dalam transaksi keuangan. Surat berharga ini dia berbentuk dokumen tertulis yang menuliskan kepemilikan ataupun klaim atas aset maupun pendapatan. Jenis utama surat berharga ini ada dua. Yang pertama itu surat berharga pasar uang dan surat berharga pasar modal. Surat berharga pasar uang atau SBPU itu merupakan instrumen keuangan berjangka pendek kurang dari 1 tahun yang diperdagangkan di pasar uang. Contohnya seperti deposito berjangka, surat berharga komersial, dan sertifikat Bank Indonesia. Lalu yang kedua, surat berharga pasar modal atau SBPM itu merupakan instrumen investasi jangka panjang lebih dari 1 tahun yang dapat diperjualbelikan di pasar modal. Contohnya seperti saham dan obligasi. Kita masuk ke saham, yang dimana saham adalah salah satu jenis dari surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Biasanya pemegang saham itu memiliki hak atas keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Mereka mendapatkan keuntungan tersebut dalam bentuk dividen, serta dapat memperoleh keuntungan tersebut atas kenaikan harga saham di pasar. Terus saham ini jenisnya ada dua, ada saham biasa dan saham preferen. Saham biasa itu di mana pemegang sahamnya itu memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Mereka mendapatkan pendapatan dalam bentuk dividen tapi tidak tetap. Di mana biasanya kewajiban dari perusahaan itu harus dipenuhi terlebih dahulu, barulah dividen itu dapat dibagikan ke para pemegang sahamnya. Walaupun risiko kebangkrutannya tinggi, namun potensi keuntungan dari saham biasa ini juga besar. Lalu yang kedua ada saham preferen. Berbeda dengan saham biasa, saham preferen ini para pemegang sahamnya itu tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Lalu mereka mendapatkan pendapatan dalam bentuk dividen yang tetap sehingga lebih stabil daripada saham biasa tadi. Mereka para pemegang saham preferen ini juga mendapatkan prioritas pembagian dividen apabila perusahaan mengalami kebangkrutan. Keuntungan dari saham itu yang pertama, pemegang saham mendapatkan pembagian keuntungan perusahaan. Lalu yang kedua, jika perusahaan berkembang cepat, maka nilai saham bisa naik secara signifikan. Yang ketiga, saham perusahaan besar itu biasanya mudah untuk diperjualbelikan di pasar modal. Yang terakhir, pemegang saham merupakan bagian dari pemilik perusahaan tersebut dan berhak atas keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Namun, terdapat beberapa resiko dari saham ini. Yang pertama, jika perusahaan merugi dan memutuskan untuk tidak memberikan dividen, maka pemegang saham tersebut tidak mendapatkan pendapatan, tidak mendapatkan keuntungan. Lalu yang kedua, tidak semua saham itu dapat mudah dijual kembali, terutama saham perusahaan kecil yang jarang diminati oleh investor. Yang ketiga, saham bisa mengalami kenaikan maupun penurunan harga di pasar yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, contohnya seperti faktor ekonomi, politik, dan sertifikat. Pencatatan pada saat pembelian saham. Di sini udah ada contoh kasus dari pencatatan pembelian saham, yaitu pada tanggal 10 Januari, Agus membeli 1000 lembar saham biasa yang beredar dengan harga 10 juta. Nah, karena dibilangnya di soalnya itu yang beredar dengan harga 10 juta, jadi kita nggak perlu mengkalikan lagi harga per lembar sahamnya dengan berapa lembar saham yang dibeli si Agus ini. Langsung saja kita masukkan ke dalam jurnalnya, yaitu saham treasury di debit dengan nilai 10 juta, sedangkan kas di kredit dengan nilai 10 juta. Kemudian pencatatan pada saat penjualan saham. Contoh kasusnya pada tanggal 4 Juni, Agus menjual seluruh saham treasury miliknya dengan harga 12.000 per lembar. Nah, tadi kan si Agus ini beli dengan harga 10 juta dengan 1000 lembar saham. Yang berarti satu lembar sahamnya ini seharga 10.000. Si Agus mau menjualnya kembali dengan harga 12.000 untuk mencari keuntungan. Maka dari itu pencatatan pada jurnalnya yaitu kas di debit dengan harga 12 juta karena uang yang masuk ke si Agus 12 juta, kemudian saham treasury di kredit dengan harga 10 juta karena emang total aset
sahamnya itu 10 juta, sedangkan untuk modal disetor atau modal disetor ke saham treasury-nya itu 2 juta. Di sini yang 2 juta itu sebenarnya keuntungan. Nah, tapi di dalam saham ini biasanya keuntungan yang didapatkan itu tidak dinilai sebagai keuntungan, melainkan keuntungan yang didapatkan dari penjualan saham itu dimasukkan kembali sebagai modal yang untuk disetor ke depannya. Obligasi adalah salah satu jenis surat berharga yang merupakan bukti utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan pendanaan. Jenis-jenis obligasi itu ada 3. Yang pertama, obligasi korporasi. Yang kedua, obligasi pemerintah. Yang ketiga, obligasi daerah. Obligasi korporasi itu diterbitkan oleh perusahaan untuk pendanaan operasional atau ekspansi bisnis mereka. Lalu obligasi pemerintah itu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai proyek infrastruktur atau kebutuhan fiskal, itu seperti pembiayaan program atau kebijakan ekonomi negara. Lalu obligasi daerah itu diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek di wilayahnya. Berikut beberapa keuntungan dari obligasi. Yang pertama itu, pemegang obligasi menerima bunga atau kupon itu secara berkala. Biasanya mereka mendapatkannya itu setiap bulan. Jadi, pemegang obligasi ini mendapatkan bunga sebagai pendapatan mereka. Yang kedua, harga obligasi lebih stabil daripada harga saham di pasar. Yang ketiga, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah itu biasanya sangat aman karena yang menjamin adalah negara sendiri. Yang keempat, beberapa jenis obligasi juga dapat diperjualbelikan dan dapat dijadikan jaminan untuk pinjaman. Namun terdapat beberapa resiko juga dari obligasi ini. Yang pertama, jika obligasi dalam bentuk mata uang asing, maka perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi nilai investasi dan keuntungan yang diperoleh oleh pemegang obligasi tadi. Yang kedua, tidak semua obligasi itu pun mudah untuk diperjualkan di pasar, terutama obligasi koperasi dengan penerbit kecil, karena jarang diminati. Yang ketiga, jika penerbit obligasi itu mengalami kesulitan uang, ada kemungkinan dia itu gagal bayar saat bunga atau pokok utang itu jatuh tempo. Nah, selanjutnya ada pencatatan pada saat penjualan obligasi. Pada tanggal 1 Juni 2009, PT Nicodemus menerbitkan 10 lembar obligasi yang memiliki face value 500.000 per lembarnya dan menjualnya kepada PT Jung Jason. Nah, di sini mereka tidak menyebutkan berapa keseluruhan kas yang harus dikeluarkan PT Jung Jason, melainkan di sini hanya tertera berapa lembar obligasi yang dibeli PT Jung Jason dan berapa harga per lembarnya. Karena harga per lembarnya 500.000 dan obligasi yang dibeli oleh PT Jung Jason ini sebanyak 10 lembar, maka dari itu total keseluruhan yang dibeli oleh PT Jung Jason ini jadinya 5 juta. Nah, untuk pencatatan di jurnalnya, di sini sudah ada kas dan diskon utang obligasi di debit. Nah, kasnya 4.900.000, sedangkan diskon utang obligasinya 100.000. Dan di kredit utang obligasi sebesar 5 juta. Nah, biasanya perusahaan itu sering menjual obligasi yang didiskon supaya ada individu ataupun perusahaan yang mau membelinya. Karena hal itu sama-sama menguntungkan antara dua belah pihak, baik dari si penjual ataupun si pembeli obligasi tersebut. Nah, tapi tidak semua pencatatan obligasi itu harus ada diskon utang obligasinya. Selanjutnya, pencatatan pada saat pembelian obligasi. PT Jung Jason membeli 10 lembar obligasi dengan harga 500.000 per lembar dari PT Nicodemus pada tanggal 1 Juni 2009. Nah, ini POV dari si PT Jung Jasonnya. Di debit tertera investasi dalam obligasi. Kalau tadi di penjualan, POV dari si penjual obligasinya itu mereka bilang utang obligasi. Nah, kalau di pembelian obligasi, POV dari pembelinya ini bukan utang obligasi lagi, melainkan investasi dalam obligasi. Nah, investasinya di debit sebesar 5 juta, sementara kas dan pendapatan diskon obligasinya itu di kredit, kas 4.900.000 dan pendapatan diskon obligasinya 100.000 di kredit. Selanjutnya materi penilaian persediaan surat berharga. Nah, di sini udah ada 3 metode penilaian persediaan surat berharga.
Nah, yang pertama itu adalah berdasarkan at cost ataupun harga beli. Nah, apabila persediaan marketable securities dinilai berdasarkan at cost, maka tidak ada jurnal pendahuluan atau adjustment yang harus dicatat. Nilai di buku besar sama dengan nilai di neraca. Nah, surat berharga dicatat sesuai dengan harga belinya, kemudian tidak ada jurnal penyesuaian nilai di neraca sama dengan di buku besar. Nah, jadi berdasarkan metode at cost, berapa marketable securities yang awalnya dibeli, nah segitu juga nilai yang ada di neraca. Tidak ada perubahan, baik naik turunnya pasar itu tidak ada perubahan tidak ada perubahan harga pada marketable securities berdasarkan metode at cost. Nah, perubahannya itu biasanya adanya ketika terjadi penjualan atau pembelian surat berharga tersebut. Nah, kemudian metode berdasarkan lower of cost or market. Nah, dalam metode ini dicek dulu mana yang lebih rendah antara harga beli dan harga pasar. Kalau harga belinya lebih rendah, tidak ada jurnal tambahan. Tapi kalau harga pasar lebih rendah, maka dicatat sebagai penurunan nilai dengan jurnal decline in value-nya di debit, sementara allowance for decline in value-nya di kredit. Di sini udah ada ilustrasi dari kasus pencatatan penilaian surat berharga di metode lower of cost or market. Di sini tertera 3 jenis obligasi. Yang pertama itu ada 100 lembar saham PT Ilnor, kemudian obligasi EKF 8% dan obligasi BABA. Nah, di sini udah ada nilai yang berbeda-beda dari harga beli, harga pasar, dan harga beli atau harga pasar yang lebih rendah. Nah, jika ditetapkan secara agregat, berarti jumlah keseluruhan harga belinya itu adalah 33.000. Ya, seperti yang tertera di kolom harga beli itu 33.000, sedangkan untuk harga pasarnya itu adalah 31.000. Nah, maka dari itu harga pasar itu lebih rendah daripada harga beli. Jadi kita harus membuat jurnal penyesuaiannya. Di jurnal ini dicatat decline in value-nya 2.000, kemudian itu di debit, kemudian allowance for decline in value-nya 2.000 di kredit. Nah, selanjutnya setelah kita membuat jurnalnya, kita sajikan di dalam neraca. Nah, di dalam neraca ini marketable securities at cost-nya 33.000. Itu sesuai dengan harga beli, kemudian less allowance for decline in value-nya itu 2.000, sedangkan marketable securities at market-nya 31.000. 31.000 didapat dari 33.000 dikurang dengan less allowance for decline in value-nya tadi yang 2.000. Nah, kemudian di sini jika diterapkan secara individual atau per jurnal, dijumlahkan per jurnal terdapatlah selisih 2.900 dengan jurnal yang sama. Nah, selisih harga jual dengan harga beli merupakan laba atau rugi dari perusahaan tersebut. Nah, di sini kita buat contohnya, misalnya dijual 32.600. Nah, harga jual 32.600 dengan harga beli yang tadi 33.000, kemudian cadangan penurunan nilainya 2.000, maka dari itu didapatlah 31.000 dan 32.600 dikurang 31.000 sama dengan 1.600. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwasanya penjualan surat berharga ini yaitu laba, dan laba yang didapatkannya 1.600. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode berdasarkan harga pasar. Nah, pada metode ini surat berharga selalu dicatat sesuai dengan harga pasar. Jika harga pasar turun, buat jurnal penyesuaian penurunan nilai, sementara jika harga pasar naik, kita buat jurnal kenaikan nilai. Nah, jadi naik turunnya pasar sangat berpengaruh terhadap pencatatan pada metode ini. Untuk ilustrasinya, yang pertama itu di sini yang A, apabila harga pasar lebih rendah dari harga pokok. Nah, jurnal penyesuaiannya yaitu sama kayak yang tadi, decline in value-nya di debit, kemudian allowance for decline in value-nya itu di kredit. Nah, kemudian jika harga pasar lebih tinggi dari harga pokok, maka jurnal penyesuaiannya itu adalah marketable securities-nya di debit, sementara appraisal capital in marketable securities-nya itu di kredit.